Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga perbanyak salawat kita akan mendapat syafaat di yaumil akhirat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat Bu? Ya. Kantongnya enggak sehat ya? Iya. Masya Allah. Pembahasan kita hari ini agak ngeri-ngeri sedap. Nah, ini dia. Tentang apa? Su'aluna summa azabul qabri. Permasalahan apakah di kubur itu ada yang namanya pertanyaan mungkar dan nakir atau enggak ada? Jadi kalau kita mati itu Bu, mati itu Pak, apakah nanti pas masuk liang kubur ada yang namanya malaikat mungkar dan nakir bertanya sama kita? Kalau nggak percaya silakan diluan. Nah, saya nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu diluan, saya belakangan. Ganti loh Ustaz. Oke, saya belakangan, Ibu diluan. Nah ini kenapa harus kita bahas? Karena banyak orang yang berpendapat bahwa azab kubur itu tidak ada. Pertanyaan mungkar dan nakir itu enggak ada karena belum mati. Nah itu dia. Apalagi kita yang udah umurnya senior 70 tahun 60 tahun. Hati-hati, barangkali malaikat maut ngintip-ngintip dia. Siapa lah ini ya. Hati-hati. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Baijuri menerangkan dalam kitab Hasyiahnya, Hasyiatul Imam Al-Baijuri ala Jauharatit Tauhid, dijelaskan sama beliau, su'aluna summa azabul qabri. Ini matannya dibuat oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Na'imuhu wajibun ka ba'tsil hasyri. Ai su'alu munkar wa nakir. Pertanyaan mungkar dan nakir itu benar-benar ada. Karena ada yang menafikan, ada yang bilang bahwa enggak ada itu. Namanya mayat udah mati, masuk liang kubur, ya udah mati gitu aja. Mana ada tindak lanjut apapun lagi. Dianggap kalau sekiranya pendapat seperti itu layaknya kita bangkai. Jadi kalau udah mati, mati gitu aja. Enggak ada lagi tersangkut paut masalah urusan kita dengan Allah selanjutnya. Su'alu mungkarin wa nakirin iyana ma'asyira ummatid da'watil mu'minin wal munafiqin wal kafirin. Nanti yang akan kena pertanyaan kubur tersebut ialah kita. Siapa itu? Pertama, orang-orang yang beriman. Kedua, orang-orang yang munafik. Yang ketiga adalah orang-orang kafir. Yang beriman ini jelas secara lisan dan hati dia beriman kepada Allah. Kalau dia imannya cuma secara lisan, hatinya tidak, disebut munafik. Jelas ya Pak ya, Bu? Kalau hatinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, tapi kalau lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak mengucapkan hal yang demikian, tidak meyakini akan hal yang demikian, disebut orang tadi namanya munafik. Nah kita kan tidak kan. Lisan kita menyebutkan kalimat apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya kan? Ma'a qalbina, hati kita juga mengimani, meyakini Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka mukmin indallah wa indan nas. Beriman dia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia.
Kemudian orang kafir. Orang kafir ini yang mereka enggak mau mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Tidak secara lisannya, tidak secara hatinya juga. Maka disebut orang tadi kafir. Jadi, Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak beriman ketika dia hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah meninggalnya Nabi Muhammad dan hidup contohnya di masa kita, jangan Bapak Ibu pikir mereka enggak kena pertanyaan seperti kita ditanya nanti. Mereka kena pertanyaan juga. Kau selama di dunia sholat enggak? Kau selama di dunia puasa enggak? Kau selama di dunia zakat enggak? Kau selama di dunia haji enggak? Pertanyaan itu biumum. Artinya apa? Mengeneral. Semua manusia yang hidup, umat Nabi Muhammad akan kena pertanyaan yang sama. Nah itu dia. Jadi jangan Bapak, jangan Ibu pikir pertanyaan itu hanya khusus untuk siapa? Kita yang beriman saja. Enggak. Nanti semuanya bakal kena pertanyaan yang sama. Mau dia Islam kek, mau dia kafir, mau dia munafik. Cuman yang Islam selamat. Karena udah ada kodenya. Apa itu? 2 kalimat syahadat. Yang kena siapa? Munafik dan kafir. Kenapa kok nggak sholat? Misalnya Allah nanya sama orang kafir, gimana saya mau sholat? Sementara saya tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat. Gedebam. Habis ditimpuk malaikat. Jadi orang kafir tersebut hidup dalam terus-menerus berkesinambungan dosa. Tak dia sholat, tidak dia puasa, tidak dia zakat, tidak dia berbuat hal yang diperintahkan Allah. Dosa tersebutlah yang akan diungkit terus nanti ketika dia berhadapan dengan Allah. Tak bisa dia melaksanakan. Kenapa? Ya karena enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kunci mau melaksanakannya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang yang seperti ini akan merugilah di hadapan Allah. Bersyukur kita Pak Bu, terlahir dalam keadaan Islam, tumbuh besar dan mati dalam keadaan Islam, insya Allah. Kembali lagi ke pembahasan kita khilafan li Ibni Abdil Bar. Berbeda dengan seorang ulama yang bernama Ibni Abdil Bar. Haitsu qala fi tamhidihi, ketika beliau berkata dalam kitab tamhidnya, al-kafiru la yus'al. Orang kafir tidak kena pertanyaan mungkar dan nakir. Kok apa lagi dia ditanya? Orang memang dia udah kafir, tinggal geboi aja lah. Oh tidak. Dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua akan kena pertanyaan mungkar dan nakir. Seram kita. Sedang bapak aja ditanya ibu, tanya istri, udah agak mau copot jantung. Iya kan? Kalau udah mak-mak ini nanya, kemana uang tadi? Dipakai untuk apa? Dibuat belanja apa? Kemana dia habis? Berapa sisanya? Udah mau jantungan awak. Itu masih selevel emak. Dia yang nanya nanti mungkar dan nakir. Yang laki-laki pun kena, perempuan pun kena, banci pun kena. Semua. Ya Allah. Wa inna ma yus'alul mu'min wal munafiq lintisabihi lil Islam fil zahir. Kata beliau, kenapa yang ditanya hanya orang beriman saja? Karena jelas keimanannya. Munafik pun kenapa ditanya? Lintisabihi lil Islam, karena menisbatkan dirinya Islam, maka dia kena tanya. Wal jumhur ala khilafihi. Sementara pendapat mayoritas, kebanyakan ulama bilang ala khilafihi, tidak dengan sebaliknya. Artinya apa? Bahwa yang ditanya bukan cuman orang beriman dan munafik saja, yang dipertanyakan juga adalah orang kafir. Dah, itu cukup. Kita yakini bahwa nanti pertanyaan mungkar dan nakir itu ada. Sekarang yang mau kita bahas juga masalah malaikat mungkar dan nakir. Gimana postur malaikat mungkar dan nakir nih? Kita kan belum meninggal. Ya, tapi ulama sudah menjelaskan dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa inna ma sumya hadzani al-malakani bidzalika li'annahuma ya'tiyani al-mayyita bi suratin munkarah. Kenapa dinamakan dua malaikat tadi namanya Munkar dan Nakir? Karena mereka mendatangi mayat tersebut bi suratin munkarah, dalam bentuk yang enggak dikenal. Kau siapa? Kata siapa? Penghuni kubur tersebut. Datang dua malaikat tadi ke penghuni kubur tadi, ditanya sama penghuni kubur, kau siapa? Bertanya-tanya penghuni kubur tersebut. Kenapa? Enggak dikenal. Tiba-tiba datang dengan membawa terompah sandalnya. Nanti malaikat penghuni kubur yang ada di alam kubur tersebut akan terkejut-kejut mendengar suara terompah dari kedua malaikat tersebut. Hati-hatilah. Yang suka dengar-dengar DJ, diputar malaikat dia. Putar ke kiri. Diputar malaikat dia. Kau di dunia kan suka minta putar ke kiri kan? Ke kanan kau putar sekarang katanya. Ya. Fa inna sifatahuma kama fil hadis. Dijelaskan dalam hadis, kayak mana sih sifat daripada Munkar dan Nakir nih? Annahuma aswadan, kedua-duanya itu hitam legam. Bayangkan, hitam legam. Azraqan a'yunuhuma, matanya kebiru-biruan. Kayak orang bule pula deh. Mata malaikat siapa? Munkar dan Nakir udah hitam pekat, matanya azraqan, kebiru-biruan. Kakudurin nuhas, ketika melihat seperti percikan api yang keluar dari bola matanya itu. Kira-kira adik-adik kalau nengok emak kalian melotot, sanggup nggak? Nggak sanggup kan? Ini yang dipelototi nanti, yang melotot adalah malaikat Munkar dan Nakir. Hati-hati bu. Ketika dipelototi sama Munkar dan Nakir, udah dia hitam legam. Kemudian apa? Matanya kebiru-biruan. Keluar dari mata tersebut percikan api. Allah. Dah Ustaz, pulang aja lah kami. Nakut-nakuti aja. Enggak nakut-nakuti. Inilah faktanya nanti ketika masuk ke alam kubur. Makanya sebelum masuk alam kubur, baik-baiklah. Iya kan? Yang mohon maaf suka korupsi, jangan lagi korupsi. Yang mohon maaf suka gibahi orang, ceritakan aib orang, jangan lagi ceritakan aib orang. Yang mohon maaf ketika sama adik-adik nih, sama gurunya melawan, jangan lagi sama guru melawan. Ketika disuruh emak, jangan lagi malas-malas. Jadi itulah cara untuk menghindari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang hobi main TikTok lanjutkan. Enggak haram. Nyanyi, main TikTok enggak haram. Enggak ada haramnya itu. Cuman lagi tahu waktu juga lah. Ya. Jangan pula jam 1 malam TikTok kan dia dihidupkannya musik sekuat mungkin. Itu manusia yang ada di alam kubur pun bangkit. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa fi riwayatin, pada satu riwayat dijelaskan kal baruqi. Jadi suara malaikat tersebut layaknya petir. Jadi enggak ada itu cerita malaikat Munkar dan Nakir nanya, "Marabbuka? Manabiyuka?" Lembek kali malaikatnya. Orang yang ada di dalam kubur pun enggak takut. Tapi ketika malaikat Munkar dan Nakir tersebut bertanya sama manusia yang ada di dalam kubur tadi, "Marabbuka?" Semuanya terkejut. Itu kan ecek-eceknya, Bu. Ecek-eceknya. Aswatuhuma karra'di. Suara mereka berdua layaknya guntur halilintar, kayak suara petir. Kira-kira kalau saya tanya ibu, dengar suara petir takut enggak? Jangan-jangan petir yang takut sama ibu nih. Yang ada kisah itu dimasukkan emak-emak ke dalam sumur, jin yang ada di dalam sumur keluar. Kenapa? Bising kali dia.
Ya Allah. Wa idza takallama yakhruju min afwahihima kannar. Kalau keduanya itu bercakap, keluar dari mulut malaikat mungkar dan nakir tersebut percikan-percikan api. Allah. Adalah kita tutup ya Pak. Takut pula kita. Keluar dari mulut siapa? Mungkar dan nakir percikan api. Ya Allah. Kayak mana nggak bisa kita bayangkan. Hitam legam, matanya biru. Ketika dipelototinya mayat tadi keluar apa? Percikan api. Kalau bercakap suaranya kayak petir. Keluar juga apa? Percikan api dari mulut malaikat mungkar dan nakir. Ya Allah. Cemana nasib orang yang berada di dalam kubur tuh? Andailah waktu bisa kita pinta terus menerus, pastilah kita nggak ada yang pengen mati. Benar kan Bu? Pasti nggak ada yang pengen mati. Bapak siap mati Pak? Ibu siap mati nggak? Mempersiapkan mati harus wajib. Kalau saya ditanya pun saya nggak siap mati. Tapi mau nggak mau yang namanya manusia hidup harus mati. Iya kan? Na'udzubillah. Tapi yang jelas semoga malaikat mungkar dan nakir tersebut rahim, lembut sama kita. Iya. Kenapa? Ditengoknya, oh selama di dunia maulah si Polan ini dekat sama Allah. Masih mau lisannya baca Al-Quran. Masih mau hatinya berzikir sama Allah. Masih mau dia bersedekah. Masih mau dia berbuat baik. Positive thinking. Sama tetangga dia akur-akur. Sama siapa lagi? Hubungannya silaturahimnya sama orang lain bagus. Jangan salah, Ibu dan Bapak sekalian, hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita nanti di hadapan malaikat mungkar dan nakir akan ada pertanyaan khusus buat kita yang kita tidak disiksa dengan pertanyaan tersebut. Ini enggak pantang sikit awak punya tetangga, kemudian tetangganya punya rumah baru, oh keluar bahasa, paling dia ngepet tuh dapatkan uangnya beli rumah. Iya kan? Pantang sikit dia dapat mobil baru, bisa beli mobil baru, paling dia pinjol untuk beli mobil. Semua unek-unek buruk sangka itu kita lontarkan ke siapa yang tidak kita suka. Yakinlah yang seperti itu akan mempersulit urusan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi masih hidup, umur panjang, dikasih kesehatan, udahlah baik-baik aja. Tak mampu kita berbuat baik, setidaknya jangan buruk sangka. Tak mampu kita berbuat baik, setidaknya jangan buat jahat. Cukup. Gitu aja. Kenapa? Karena kalau nggak buat jahat, nggak ada yang mau ditanya nanti. Malaikat akan bertanya tentang hal yang buruk-buruk saja. Dia tidak akan pernah bertanya tentang berbuat baiknya kita. Kenapa? Yang nanti mengadili perbuatan baik kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau gitu Bu, Pak. Kalau kita ngaji ini selesai ngaji nggak apa-apa. Dapat 1 pelajaran, 2 pelajaran amalkan. Jadi betul-betul terkonsep ngaji kita. Jalan dia. Ya, bapak-bapak sekalian bisa ya. Jangan nanti dari sini habis pulang ngaji duduk di warung kopi main gaplek pula. Jangan. Kita lanjut lagi. Biyadi kulli wahidin minhuma mitraq. Di tangan setiap salah satu di antara mereka berdua ada martil. Mitraq, martil. Min hadidin, yang terbuat dari besi padu. Lau duriba bihil jibal lazabat. Kalau itu dihempaskan ke gunung, pecah luluh berantakan gunung tersebut. Bayangkan itu. Kalau martil yang mereka bawa dihempaskan ke gunung, akan hancur gunung tersebut, luluh berantakan. Itu ke benda keras. Konon lagi badan kita yang lembek ini, ketika dihempukkan martil tersebut ke kepala kita,
hancur berantakan. Allah. Tapi nanti ada solusinya, gimana cara kita menangkis daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Ada solusinya. Wa huma lil mu'minin at-ta'i wa ghairihi 'ala sahih. Kedua-duanya dipersiapkan untuk orang yang taat ataupun selain yang taat. Lakin yatarafiqani bil mu'minin, akan tetapi malaikat mungkar dan nakir ini akan senantiasa lemah lembut sama orang beriman. Jadi nggak usah takut ibu bapak sekalian, nanti malaikat mungkar dan nakir kalau sama orang beriman berubah wujud dia. Tidak lagi dia seram, hitam, enggak. Tidak lagi matanya biru, keluar percikan api, hanya berlaku untuk orang munafik dan kafir. Untuk orang beriman kayak mana? Akan berubah setampan mungkin sehingga tidak menakutkan bagi orang beriman tersebut ketika berjumpa malaikat mungkar dan nakir. Syukurlah kita beriman sama Allah. Jadi nanti pas dia datang, terompahnya kita dengar, suara sandalnya kita dengar. Siapa? Bagi orang yang berada di dalam kubur tersebut beriman dia. Nanti malaikat tersebut datang dengan bentuk yang sangat sempurna. Tampan dia, ya. Kemudian rupawan pula, bagus bentuknya, sehingga tidak menyeramkan bagi ahli kubur tersebut melihat malaikat mungkar dan nakir. Dikhususkan Allah untuk orang beriman. Ya Allah. Wa idza wafaqa lil jawab, kalau sekiranya, tapi tetap malaikat mungkar dan nakir tadi akan bertanya sama orang yang beriman tadi. Kalau sesuai pertanyaannya dan jawaban yang diberikan Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, udah siap. Kemudian apa kata malaikat mungkar dan nakir? Nim naumatal arus. Tidurlah engkau wahai orang beriman selayaknya engkau tidurnya pengantin baru. Bayangkan tuh. Udah tidur, Pak? Bapak ini mengamalkan siapa? Hadis Nabi. Tidurlah engkau wahai orang beriman selayaknya engkau tidur di malam pengantin baru. Jangan kalian berpikir, ini untuk orang dewasa aja. Ada juga pendapat yang bilang, tidurlah engkau wahai orang yang beriman selayaknya engkau tidur di pelukan emak. Anak kecil tuh kalau udah merengek dia ketika dipeluk sama emaknya, maka seketika itu juga dia merasa nyaman dan diam. Benar kan, Bu ya? Benar kan, Pak? Tapi kalau dipeluk sama ayahnya, memberontak dia tuh. Maka itulah faedahnya kenapa kita harus berbuat baik, karena malaikat nanti yang akan berjumpa dengan kita juga dalam keadaan baik. Ya. Wayantahirani al-munafiq wal kafir. Tapi kalau sekiranya jumpa dia sama orang munafik dan kafir, disengkaknya, keluarlah wujud asli dia. Hitam legam, tinggi, matanya biru, keluar percikan api. Ketika dia bercakap suaranya layaknya halilintar. Apa enggak jantungan, apa enggak copot jantung orang yang berada di dalam kubur tersebut mendengarkan suara malaikat mungkar dan nakir. Sekali lagi saya ulang, hanya berlaku perihal tersebut untuk orang munafik dan kafir. Tidak berlaku untuk kita yang beriman. Ya Allah. Jadi jelas ya, Bu ya, jelas Pak ya. Nanti kalau sama orang yang beriman akan berubah wujudnya menjadi manusia yang paling sempurna. Yang elok ketika si mayat tersebut memandang. Tak dia timbul rasa takut. Merasa malaikat mungkar dan nakir yang hadir tadi menemani dia. Jadi sangat sangat santun terhadap orang beriman. Nim naumatal arus. Tidur layaknya engkau tidur seorang pengantin baru. Tidur layaknya engkau tidur di pelukan emakmu.
Makanya mohon maaf Bu, itu mayat yang ada di dalam kubur kalau udah mati kadang ada matanya yang copot. Bener, saya nggak ngada-ngada. Ada yang mohon maaf baru beberapa saat kepalanya udah pecah. Itu betul dihempuk sama malaikat. Yang kalau jahatnya luar biasa. Itu mohon maaf juga ada yang langsung gosong tinggal tulang. Bener. Kalau nggak percaya silakan. Nah, silakan, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Wakil ada juga yang bilang al-mu'min al-muwaffaq lahu, kalau orang beriman tersebut yang cocok dengan orang beriman tadi, malaikat yang nanyanya Mubasyir wa Basyir. Nama malaikatnya ada yang bernama Mubasyir dan Basyir. Nah, itu nama malaikatnya. Wa ammal munkar wa ammal kafir wal mu'min al-'asi, adapun orang kafir dan orang beriman tapi pelaku maksiat, maka akan didatangkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, ada perbedaan pendapat. Kalau orang beriman total yang dia enggak buat maksiat, maka malaikat yang diutus nama malaikatnya malaikat Mubasyir dan Basyir. Nama malaikatnya pemberi kabar gembira dan kebaikan. Itulah artinya. Tapi kalau dia mukminnya masih buat maksiat, ya, kemudian orang kafir, orang munafik, itu yang datang langsung malaikat mungkar dan nakir. Kapan ibu bapak sekalian malaikat tersebut datang? Kapan dia akan nanya? Wa yakunu su'alu ba'da tamamid dufni wa indan sirafin nas. Maka pertanyaan kubur tersebut setelah betul-betul dia sempurna di kubur, kemudian indan sirafin nas, dan ketika orang-orang udah balik pulang, mulailah dia yang datang. Nah, kalau sekiranya udah sempurna di kubur, kemudian orang udah pada pulang, mulai dia datang tuh, tepak, tepuk suara kakinya, sandalnya, datang. Malaikat orang yang berada di dalam kubur tersebut terkejut-kejut. Suara siapa itu? Suara siapa? Suara apa? Terkejut-kejut. Syukur-syukur kita semua mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Tak apalah, tak usah hidup umurnya panjang-panjang kali. Yang penting kalau meninggal dalam keadaan baik. Kalaupun panjang kita doakan meninggal dalam keadaan baik. Kemudian kan tadi orang yang mati ini ketika dimasukkan jasadnya ke liang kubur kan nggak ada rohnya itu. Iya kan Pak ya? Iya kan? Iya Bu ya. Orang yang mati, kenapa dia mati? Karena rohnya sudah terpisah dari jasadnya. Ini jasad ketika dikembalikan lagi dia ke liang kubur, maka rohnya faya'idullah, Allah kembalikan roh tersebut ke dalam jasad yang ada di dalam kubur. Hidup lagi dia. Cuman nggak bisa lah dia teriak-teriak layaknya kita. Ya, hidup dia lagi. Kenapa? Supaya merasakan kalau dia kafir, siksa kubur tersebut ada. Kena bogem dia sama siapa? Malaikat. Kalau ruhnya nggak ada, nggak bisa dia merasa sakit. Bapak ibu dicubit sakit, kenapa? Karena masih ada ruh. Coba orang mati dicubit, nggak bisa melawan dia. Mau dijambak dia, mau ditempeleng, nggak bakal bisa melawan dan nggak bakal merasa kesakitan. Kenapa? Karena rohnya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidur. Ruh aslinya masih tetap ada. Ruh yaqzahnya yang keluar dari tubuh si fulan tersebut. Jadi ruh ini ada dua. Ada ruh yang netap, mustaqir, netap dalam tubuh kita, yang kalau sekiranya dia keluar akan matilah manusia tadi. Ada ruh yang yaqzah, yang senantiasa dia bersiap-siap. Ruh itulah yang ketika dia keluar, tidurlah kita, pingsanlah kita, mati surilah kita. Ketika dia masuk kembali, sadarlah kita lagi. Nah, itu namanya ruh apa? Ruh yaqzah. Ruh yang senantiasa apa? Siaga. Jadi ruh ini tadi
Dialah yang berperan juga main ke sana, main kemari sehingga muncullah sebuah mimpi buruk, mimpi ini, mimpi itu. Kenapa? Karena roh tersebut yang terbang tak kemana-mana. Dan cara kembalinya sekejap mata. Begitu kita bangun kan, terbangun orang tadi, maka rohnya langsung kembali. Paham ini Bu? Jelas ya Pak ya? Nah, roh apa namanya? Yaqzah. Jadi kalau roh yaqzah tadi keluar, tidurlah kita, pingsan dia, mati suri dan sebagainya. Belum mati asli. Tapi kalau roh yang aslinya keluar, yang tempat mustaqir dia bersemayam itu keluar, maka matilah orang tersebut. Jadi jelas ya, kalau ada orang bertanya mati suri, tidur, pingsan, kemana rohnya? Bukan roh asli dia yang keluar, tapi roh yaqzah tersebut yang keluar. Jelas Pak? Jelas Bu? Udah keluar rohnya Pak? Masuk lagi ya? Ya Allah. Yalah, ngaji ini jangan tegang-tegang kali, nanti suntuk juga. Ya. Jadi jelas, yang mati suri itu betul ada. Sebagaimana orang yang tidur, masa mau kita ingkari? Tidur si fulan itu, ada yang mengingkari tidur? Nggak ada. Sebagaimana tidur nggak bisa diingkari, mati suri juga boleh jadi ada. Nah gitu. Cuman belum mati itu, belum mati dia. Hanya saja roh yaqzahnya masih terawang-awang tak kemana. Maka jelas ibu bapak sekalian, ada nanti dalam tidur itu kita mimpi yang inilah, mimpi itu dan segalanya. Kenapa? Karena rohnya sedang bermain ke suasana yang demikian. Nah gitu dia. Bermain sedang apa? Dengan suasana yang demikian. Sehingga terbawalah dia ke alam mimpi. Begitu sadar, sebahagian ingat, sebahagian lupa. Karena memang roh ini bukan sifatnya dia merekam. Yang merekam hanyalah akal kita. Jelas ya Pak ya Bu? Yang merekam itu hanyalah akal kita. Makanya wajar ketika kita mimpi, tiba-tiba nanti ada yang ingat. Alhamdulillah. Ada yang lupa juga. Tadi malam aku mimpi, tapi entah mimpi apa. Nah, kenapa? Karena roh bukan tempat merekam jejak digital pengingat kita. Kemudian orang yang beriman tadi, orang yang kafir, orang yang munafik, kapan dia kena pertanyaan kubur? Yang ada dua hal. Yang pertama ketika udah ditutup tanahnya betul, sempurna, kemudian indan sirofin nas. Ketika orang-orang udah pada balik. Baru di situ malaikat Mungkar dan Nakir akan datang ke mayat tersebut. Dia akan tanya apa yang mau dia tanya. Kalau hari ini saya kasih ujiannya, bisalah ibu tanya, bisalah ibu jawab. Itu di dunia. Nanti di alam kubur sana bukan lagi lisan kita yang menjawab, karena lisan kita sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab itu hanyalah amal baik kita. Itu dia. Jadi percumalah Bapak Ibu hafal-hafal marrabbuka. Itu contoh pertanyaannya. Kalau mau dihafal sekarang nggak apa-apa, tapi yakin saya nanti kalau udah di alam kubur pasti lupa. Ya. Marrabbuka, man nabiyuka dan sebagainya. Itu pertanyaan yang akan dilampirkan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi saya yakin dan percaya tidak bisa dibawa jawaban tersebut sampai kemana? Alam kubur bagi yang tidak beriman. Kasih Bang ya. Jadi nggak usah dia hafal-hafal itu, nggak usah. Cukup tahu aja. Emang apa yang ditanya nanti? Itulah dia. Marrabbuka, man nabiyuka. Seperti itu aja. Tapi nggak akan mungkin bisa kita jawab kalau nggak punya amal soleh. Kemudian ada malaikat yang diutus juga yang senantiasa duduk bi afniyatil kubur, di atas nisan kubur tersebut. Malaikat apa namanya? Malaikat katabah. Malaikat tukang catat itu ternyata ketika kita sudah mati, dia akan keluar mengikuti kita sampai kemana? Pengantaran liang kubur tersebut. Jadi malaikat tadi bi afniyatil kubur, berada di atas
nisan tersebut, berada di atas kubur tersebut, dia akan senantiasa menjagai kita sampai datang hari kiamat. Nah gitu. Kemudian makanya disunnahkan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, jangan lasak-lasak kali tangan. Kalau ada pohon yang tumbuh di atas kuburan tersebut, biarkan aja, jangan dicabut. Kenapa? Karena pohon yang berada di atas kuburan tersebut, dia tahu orang yang di dalam kubur tadi sedang disiksa kalau dia jahat. Sedang disiksa oleh siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Sedang mengalami siksa kubur tersebut terus-menerus. Kapan? Bagaimana caranya supaya diringankan siksa kuburnya? Maka pohon yang tertancap jangan dicabut. Karena pohon tersebut senantiasa minta ampun kepada Allah terhadap orang yang berada di alam kubur tadi. Nah, kalau misalnya ada rumput, jangan geratil kali dicabut-cabuti sampai betul-betul bersih. Biarkan. Ya. Jelas ya? Tapi tengok juga lah, pohon yang tumbuh, mana tahu yang tumbuh pohon rambutan, cabutlah pula. Nah, kalau pohonnya pohon kecil, seperti pohon kuburan itu kan ada yang kuning-kuning itu. Nah, itu jangan dicabuti, biarkan aja. Kenapa? Senantiasa pohon yang masih hidup, yang berada di atas kuburan, akan minta ampun terhadap orang yang berada di dalam kubur tersebut. Jelas ya Bu ya? Jelas ya? Agak-agaknya panjang ini, sampai jam 1 kita baru pulang. Sambil kita qadha, besok saya nggak bisa hadir Bu, minggu depan. Doakan saya juga. Faya'idullah ta'ala ar-ruha ila jami'il badan. Maka Allah kembalikan roh tadi balik seperti semula ke badan orang yang berada di dalam kubur. Itu kalau misalnya jasad tadi ada di dalam kubur. Kalau jasadnya sudah tercabik-cabik berada di perutnya singa, bagaimana? Atau dia terbuang ke laut, kan gak dimasukkan dia ke tanah. Bagaimana itu? Bagaimana cara malaikat Mungkar dan Nakir bertanya sama yang jasadnya gak dikubur? Ada kan Bu? Mati meledak, ada. Mati terbakar, mati dimakan singa binatang buas, ya kan, ada kan? Mati di laut. Bagaimana cara malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada siapa? Mayat yang jasadnya tidak dikubur. Nah itu dia. Gimana kira-kira? Maka dijawab, bagi Allah gampang untuk mengembalikan jasad tersebut, sekalipun dia berada di batu yang sangat pekat, tertimpa gunung yang tidak mungkin bisa digapai siapapun. Gampang bagi Allah untuk mengutus malaikat Mungkar dan Nakir tersebut, sekalipun jasadnya tidak berada di alam kubur. Gak usah kita pikir-pikir, gampang itu. Sebagaimana sangat gampang malaikat pencabut nyawa, sekalipun kita berondok berada di batu yang sangat besar, berada di bawah kaki gunung yang tak mungkin benda apapun bisa menggapainya. Gampang. Jadi gak usah kita pikir-pikir, menalip berondok kita sama malaikat maut, gak usah. Ya. Bagaimana caranya malaikat maut dapat menemukan kita? Ya karena ibu gak makan, matilah. Ruhnya akan ditarik sama malaikat maut. Nah, jadi hal yang mungkin akal kita gak sampai berpikir, jangan dipikir. Maka kita punya hati cukup imani, ya kan? Kita gak sampai nih akal menggapai tentang apa kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salah kita. Ngapain kita pikir-pikir? Kita punya hati cukup kita imani. Ah begitu. Karena tugas kita, sekalipun dititipkan akal oleh Allah, tapi akal ini terbatas. Yang pintar-pintar dia cuma 8 giga. Yang standar dia 4 giga.
Yang mohon maaf agak blow on dia, contohnya mungkin 1,5 giga, itu pun nyangkut, rusak dia. Nah gitu. Jadi maksud saya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah kasih kita akal tersebut nggak sanggup mencerna, jangan dipaksa. Karena memang nggak sesuai, nggak mampu akal tersebut mencerna. Maka pindahkan ke hati, biar hati yang mengimani. Nah begitu. Jelas ya Pak ya? Jelas ya Bu ya? Ini terkadang ada manusia yang berpikirnya terlalu kali. Sampai mohon maaf, gara-gara nggak sanggup dia berpikir, gila. Ya ada tuh orang-orang yang belajar sifat 20. Nggak sanggup dia memikir kayak mana ini, begini, kayak mana apa segala macam. Nggak sanggup, berujung apa? Gila. Betul itu, ya mungkin jadi. Maka ketika diri kita, akal kita nggak sanggup berpikir, pindahkan pemikiran tersebut ke hati, biar hati kerjanya mengimani. Kita kan diperintahkan oleh Islam, ada yang namanya rukun iman ya Bu ya? Ya Pak ya? Ada namanya rukun iman. Bukan rukun apa? Bukan rukun akal. Nah, rukun iman. Kenapa? Karena Allah tahulah, karena Allah Maha Esalah, Maha mengetahuilah. Ini akal nggak sanggup kalau dia berpikir, maka diletakkan kepada keimanan. Nah, cukup. Dilanjut nih. Lanjut. Pelan kali jawabnya Bu. Udah semangat mau pulang nih berarti. Nih dijelaskan. Tsumma azabul qabri. Kemudian azab kubur itu, pertanyaan kubur itu. Wa innama udhifa ilal qabri. Kenapa kok disandarkan nama istilahnya dengan azab kubur, pertanyaan kubur? Kenapa? Li'annahul ghalib. Itulah kebiasaan yang kita sebut. Wa illa fa kullu mayyitin aradallahu bi ta'dzibihi azab udziba. Kalau sekiranya tidak disandarkan dengan hal yang demikian, gampang saja bagi Allah. Mau nyiksa mayat tersebut ada dia di dalam kubur, mau nggak ada, gampang. Nggak usah kita pikir-pikir. Itu hal yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pikir, apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti menghadap Allah. Itu aja. Jadi nggak usah ibu bapak pikir-pikir, cemana nanti malaikat itu bertanya sama kita, cemana nanti cara dia ngetokkan palu ke kepala kita. Nggak usah. Bukan tugas bapak ibu sampai ke sana. Nggak usah. Yang harus kita pikir, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan ilahi. Ya, adik-adik sekalian, kalau disuruh sekolah yang baik, jangan cabut kalian main FIF, main apa namanya? ML. Tahu pula adik. Sekolah yang baik, suruh emaknya belajar. Suruh emaknya sholat. Jangan ngelawan. Nanti dihempuk malaikat kalian, keluar biji matanya. Maka yang benar-benar aja hidup di dunia nih. Kalau disuruh emaknya bayarkan uang sekolah, dibayarkan. Jangan ditelap. Jelas ya? Ini mengingatkan. Paham? Kalau kita dari kecil sudah tidak terbiasa untuk berbuat jujur, maka sampai besar akan terbawa-bawa. Makanya para pejabat-pejabat di atas sana yang sebahagian, kenapa mereka berani? Ya karena sudah terbiasa dari kecil, berefek sampai besar. Maunya yang jadi pejabat ini yang kayak anak-anak muda sekarang ini, yang kalian ikut ngaji. Kita doakan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan masih kecil aja udah mau dengar nasihat, duduk dia ngaji dia, sampai besar mungkin bakal jadi panutan untuk dunia. Amin ya rabb. Apa tuh Bu? Ya Allah. Kita doakan. Allah. Jadi gampang kali ya Bu.
menyiksa mayat tersebut, mau dia ada di dalam kubur, mau dia enggak ada, mau dia pecah belah, terbakar, sangat mudah bagi Allah mendatangkan malaikat mungkar dan nakir tersebut untuk bertanya kepada orang yang sudah wafat. Sangat mudah. Jangan salah juga, pertanyaan dalam kubur, siksa kubur, bahagian daripada rukun iman. Jelas tuh Pak? Jelas Bu? Pertanyaan dalam kubur, kemudian siksa kubur, nikmat kubur, bahagian daripada rukun iman. Yang mengingkarinya adalah kafir. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena ada orang yang gak percaya dengan siksa kubur ini. Ada orang yang gak percaya dengan nikmat kubur. Ada orang yang gak percaya dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Kenapa? Karena belum mati. Kalau sudah mati baru gak bisa bercakap. Tak mungkin dia bisa berpulang ke dunia. Ya. Maka kalau udah disampaikan, yakinlah, percayalah. Sebelum datang nanti hari di mana kita baru merasakan, oh ternyata benar, oh ternyata benar, oh ternyata ada. Gak akan ada manfaatnya lagi kalimat oh tersebut kalau kita sudah sampai masanya. Jelas nih kira-kira Bu? Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan macam-macam lah. Kalau memang kita disuruh sholat, sholat. Kalau kita disuruh buat baik, buat baik. Kalau kita disuruh jaga lisan, jangan lancip kali. Kalau kita disuruh apa sama Allah, taat sama Allah dan Rasulnya, taat. Sebisanya aja. Jangan memaksakan diri hari ini, ya Allah, saya berniat tahajud sampai berapa ini misalnya, 12 rakaat. Kemudian nanti ditutup witir. Besok nggak tahajud dia, nggak usah. Sikit aja. Beramal nih nggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Misalnya contoh, saya nggak sanggup untuk berinfak. Kenapa? Makan saya pun terancam juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita punya lisan untuk berzikir, ya kan? Niatkan dalam sehari itu baca sholawat mungkin dalam sehari 100 kali. Udah cukup. Amalkan itu sampai mati. Itulah nanti yang menjadi penolong kita di hadapan Allah. Jangan sur-suran. Waktu bagus imannya, semua digasnya. Yang dia sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, semua dikerjakannya. Pas lagi malas dia, semua ditinggalkan. Ini nggak boleh. Iya. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Amalan tersebut cuma satu aja kita punya, tapi bawa dia sampai mati. Apa nih misalnya contoh? Oke. Dalam kehidupan saya tanamkan, saya nggak mau dengki sama orang. Tanamkan, bawa itu sampai mati. Hilangkan sikap dengki tersebut sampai dia mati. Itulah yang nanti menjadi penolong dia di hadapan Allah. Bu, Pak, amal yang banyak ini belum tentu jamin kita masuk surga. Belum tentu. Saya yang ngomong ini belum tentu dijamin Allah masuk surga. Belum tentu selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Dan belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi moncong saya ini pandai aja nyampekan tapi nggak beramal. Boleh jadi kan? Maka jangan ada yang merasa dirinya lebih suci dari satu sama lain. Gitu. Tapi saya diwajibkan, dituntut untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Walaupun mungkin saya belum berbuat. Contoh. Kenapa? Karena ada ilmu tersebutlah maka wajib kita menyampaikan. Boleh jadi yang masuk surga ini Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Boleh jadi yang nggak kena pertanyaan siapa? Mungkar dan nakir nih yang Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya kan? Boleh jadi orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang berada di sini Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi. Kalau kayak kami ini, para ustadz-ustadz ini, sebahagian besar aja mereka yang baik. Sebahagian lagi belum tentu. Iya. Tapi karena mereka dituntut untuk berdakwah, maka wajiblah mereka menyampaikan. Sama, mohon maaf nih,
Bapak Ibu sekalian, sama seperti orang tua. Orang tua nggak bakal kepingin anaknya rusak, betul kan? Dia larang, nak jangan ngerokok, padahal muncung orang tuanya ngelepus juga. Fa. Tapi dia nggak kepingin anaknya rusak, dilarangnya anaknya jangan merokok, sekalipun dia merokok. Ada seorang emak, sholat nak, sholat. Kita tahu emaknya pun nggak sholat, tapi dia suruh anaknya untuk sholat. Memang begitulah karakter orang tua, selalu menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang baik, sekalipun dirinya belum baik. Ya kan? Oh, dia rela minjam sana, minjam sini, kemudian apa? Demi untuk menghidupkan anaknya. Rela dia. Kenapa? Memang begitu karakter orang tua. Apapun dia perjuangkan demi anaknya. Itulah bukti sayangnya orang tua. Ya kan? Nggak ada tuh saya lihat seorang emak, seorang ayah nggak sayang sama anaknya. Dan capek kami udah ngelahirkan kau kan, udah kami kasih makan waktu kecil, tumbuh dewasa, sekarang sana kau kerja, nyangkol apa segala macam, kami duduk-duduk. Nggak ada tuh yang saya lihat. Benar kan? Karena sayangnya emak inilah sama kalian, adik-adik sekalian, dia tumbuh dewasakan kalian, dia besarkan kalian. Dia berharap kalian menjadi orang-orang hebat di masa mendatang. Siap jadi orang hebat? Siap ya, insya Allah. Saya di sini kalau nggak karena emak, apa mungkin saya bisa nyampe kan? Sampai nasi tersebut berubah jadi emas pun nggak mungkin. Kita di sini kalau tidak karena orang tua, manalah mungkin kita bisa kenal agama dengan baik. Nah, bersyukur kita yang ditanamkan nilai-nilai kebaikan oleh orang tua dan terbawa sampai saat ini, sampai kita wafat. Jadi amal jariah itu untuk orang tua. Udahlah, nampaknya Bu ya, udah agak panas nih. Pembahasan kita pun udah panas nih. Ya. Terakhir sebagai penutup untuk masalah ruh, bahwa ruh itu nanti akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jasad tersebut kembali lagi dia ke alam kuburnya, dikembalikan Allah lagi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ruh itu gimana? Ya, ini sebagai penutup aja nih. Kayak mana sebenarnya ruh itu? Maka dijelaskan oleh ulama bahwa ruh itu syifafun. Apa arti syifaf? Syifaf itu bening. Jismun dzu suratin atau jismun latifun syifafun mushtabakun bil jismi. Ingat Bu, roh ini ialah jisim. Jisim itu tahu? Jisim itu apa namanya? Ada dia bentuknya. Nah, berbentuk dia. Tapi bentuknya ini latifun, sangat halus. Syifafun, bening. Itulah roh, sangat halus, bening dia. Mushtabakun bil jism, dia bersemayam di anggota tubuh kita. Itulah roh. Dia sangat halus, bening, bersemayam di seluruh anggota tubuh kita. Kashtibakil ma'i bil audil akhdar. Layaknya lumut bersemayam di sebuah kayu dan dia akan mengikuti gerakan kayu tersebut ketika masuk di dalam air. Tahu kan Bapak, kalau misalnya kayu tersebut berlumut, kayak mana pergerakan kayu? Dia akan senantiasa mengikuti pergerakan kayu tersebut, lumutnya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian fatakunu sariyatan fi jami'il badan. Maka roh tersebut dia akan menetap ke seluruh badan kita. Kalau begitu, di manalah letaknya? Waqila maqarruha al-baton. Ada yang bilang tempat roh ini di baton. Di mana? Perut. Nah, diletakkan dia di perut. Waqila al-qalbu. Ada yang bilang letak roh ini di hati.
Makanya ada orang yang zikir hati, ya kan? Menenangkan ruh dia yang ada di dalam. Ini masih qila, artinya pendapat yang lemah. Wakila biqurbil qalbi, ada yang bilang juga letak ruh ini dekat dengan hati tapi bukan di hati. Waswab, dan yang paling benar, yang benar maqalahu Imam Al-Haramain. Yang tadi yang dibilang sama Imam Haramain bahwa ruh tersebut berselubung ke seluruh tubuh kita. Ya Allah. Kemudian roh ini juga lah yang nanti akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jasad tersebut akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tubuh yang kita pernah hidup di dunia itu juga nanti yang akan kita bawa di akhirat. Benar, bukan diganti tubuhnya. Selama tubuh kita pernah hidup di dunia, itu jugalah nanti yang akan berada di padang mahsyarkah, dia di alam kuburkah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Jasad yang kita pakai ini itu juga nanti yang akan merasakan nikmatnya atau siksanya di alam akhirat sana. Benar. Maka jangan ragu-ragu. Ketika jasad yang kita pakai pernah buat maksiat, itu juga yang digibal. Gak mungkin jasad saya yang buat maksiat kemudian saya pindah ke jasad ibu, biar ibu aja yang kena gibal. Nah, mungkin lah. Kalau gitu mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya, Bu ya? Jasad yang kita pakai saat sekarang ini itu juga nanti yang akan kita bawa kemana? Ke alam akhirat. Kita pernah lakukan maksiat, kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, kita pernah melakukan sholat, berbuat baik. Itulah nanti yang akan dibawa juga ke akhirat. Kita pertanggungjawabkan segala bentuk keburukan dan akan kita terima segala bentuk kebaikan. Nah itu dia. Jadi jangan dipikir dengan orang-orang yang Buddha sana, yang orang-orang Hindu, yang ketika jasad tersebut kalau sudah ditinggal sama rohnya, udah biarkan gitu aja dia merata menjadi tanah, kata mereka. Jadi roh ini akan berpindah posisi. Kemana dia berpindah posisi? Ke bayi yang baru lahir. Nah, iya. Jadi sangat sempit pemikiran mereka. Sangat tidak sanggup bagi Allah menciptakan roh yang baru. Benar kan? Masa kekurangan roh Tuhan? Harus ngambil roh si fulan untuk mindahkan ke roh si bayi yang baru lahir. Disebut pada pemahaman mereka namanya reinkarnasi. Terlahir kembali. Kalau dia baik, Bu. Kalau dia masa hidupnya baik. Kalau dia masa hidupnya buruk, maka ruhnya dipindahkan ke binatang. Kan lucu kali. Yang tadinya manusia masa jadi cicak dia? Ya kan? Yang tadinya dia manusia terlahir hidup ke dunia, karena dia berbuat buruk, mati dalam keadaan buruk. Kata mereka, ruhnya dipindahkan ke binatang. Ya. Kemana dipindahkan? Ya ke seluruh binatang. Ke kadal dia, ke cicak, ke buaya. Makanya ada disebut dia buaya darat. Jangan-jangan itu ruh yang diyakini oleh mereka. Allah. Dah ya, Bu. Jadi jelas ya. Kalau ada yang bertanya ingin detail tentang masalah ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dikasih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya didatangkan Allah itu ilmu untuk kita setetes saja sedikit. Tapi setetes dalam pandangan Allah sangat besar dalam pandangan manusia. Jadi nggak ada yang sanggup untuk membahas detail tentang masalah ruh. Nah kalau nggak sanggup kita bahas tentang masalah ruh,
maka fungsikan kalimat saya tadi. Cukup kita mengimani saja, selesai. Bisa Bu, Pak? Insyaallah. Kafaina bihadzal kalam wa nastaghfirullahal azim wa syukran katsiran ala ihtimamikum wa jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.